bersama saya. Kali ini saya akan coba merakit stereo power ampli 400 watt. Langsung saja, nggak usah lama-lama, langsung saja kita merakit. Yuk. Oke guys, seperti biasa mari kita menyoder-nyoder ya. Ini bahan-bahannya dibaca sendiri guys ya. Sekitarnya harganya seperti itu, tetapi bisa jadi di kota kalian itu berbeda ya. Oke, langsung saja, saya lagi ngodel-ngodel kabel ya. Oke, ini ada trafo 5 ampere ya, 5 ampere. Saya langsung solder saja seperti biasa biar apal ya. Yang disolder itu angka 0 dan angka 220 ya, untuk kabel sambung ke PLN nya ya. Seperti biasa ya, mungkin kalian sudah hafal, biar tambah kelotok ya. Langsung saja, ini sudah tersambung dan sudah tersolder. Kalau dicangking kayak gini sudah kuat ya. Dan saya balik digoreng-goreng ya. Ada tulisan 5 ampere trafonya ya. Saya solder yang angka 18 volt saja dulu untuk percobaan ya, supaya tidak saya tes nanti apakah drivernya itu panas atau tidak. Kalau tidak panas, adem-adem saja, itu transistornya nanti kita dinaikkan ke 25 dan dinaikkan ke 32. Yang penting dicoba untuk yang strom yang 18 volt CT ya. Oke, saya kira kalian sudah semakin paham dan semakin menggoda, semakin paham dan semakin pinter ya. Di sini saya menggunakan Elco 2 ya, merek Oranda ini yang murah meriah ini, 10.000 UV microfarad 50 volt 2 butir ya. Ini kaki yang plus di sini dan kaki yang main di sini ya. Terus ini kaki main dan plus tuh digabung ya, kaki yang main dan plus digabung seperti ini. Lihat gambarnya ya. Dan dipasang dioda ya. Mungkin kalian sudah paham cara masang diodanya. Kalau belum paham, sebentar lagi saya akan tunjukkan lagi supaya apal ya, apal ngecepal begitu. Ini saya tunjukkan Elco-nya, mereknya Oranda. Ini kaki main ya, dan ini kaki plus. Biar apal saya ulang-ulang. Nah, ini kaki plus digabung sama kaki main. Di atasnya ada dioda 6 ampere 4 kali ya. Cara nyambungnya sudah saya terangkan bolak-balik ya. Ya ini ada, kalau kaki main disambung dari dioda yang plus itu ya, yang tidak ada garisnya, dan kaki Elco plus digabung dengan yang dioda ada garis putihnya 2 ya. Paham? Dan ini yang sebelah 2 yang main dan plus ini disambung ke kabel 18 volt dari trafo ini ya, yang 2 ini. Nah, oke, langsung saja disolder ya nanti. Yang ini yang kaki netralnya ini digabung disambung sama trafo yang 18 volt, yang 18 volt. Belajar itu diulang-ulang supaya hafal. Saya odel-odel kabelnya supaya lengket. Terus langsung disolder supaya melekat ya. Langsung saya solder. Ini kabelnya terlalu kecil guys, nggak apa-apa. Kalau kalian mau bikin yang bagus, ini kabelnya dibesarin sedikit ya. Ini kan saya buat contoh, saya ini nanti akan dibongkar lagi guys ya. Bongkar lagi. Nah, ini sudah terpasang kayak gini guys ya.
Ini masang diodanya jangan sampai kebalik, belajar terus ya. Biasa dalam sekolah itu anak sekolah itu ada yang cepat mudeng dan ada yang nggak cepet mudeng, malah bingungi ya. Tapi kalau mau belajar terus nanti juga bisa. Jadi kalau yang cerdas ya nggak puyeng-puyeng. Nah ini kabel kuning ini masuk kemana? Ini masuk ke CT dari trafo kaki tengah itu tadi ya, yang kaki main digabung kaki plus itu disambung ke CT ya. Nah, masuknya ya. Nah, lihat nah seperti ini ya, kabelnya digelawerin ya, ngelawerin panjang. Setelah digelawerin panjang, lalu saya ambil kabel biru dan merah. Yang merah ini masuknya ke plus, kaki elko plus ya, biar plus. Kalau merah itu dimana-mana plus, dan kalau minus itu biasanya kalau nggak hitam ya saya adanya kabel biru, saya pasang kabel biru. Sebiru hatiku. Nah setelah terpasang begini, ini ada kabel min, plus, dan CT. Masuknya kemana saudara-saudari? Masuknya ini ke power ya, ke supply power. Nah di sini guys, ini ada tandanya, ini ground dan ini minus dan ini plus ya. Ini CT plus minus. Nah tinggal disambung aja. Tadi yang saya bilang ini groundnya di sini. Nah, saya nyambungnya dari bawah karena dari atas susah ya. Nah ini kabel yang minusnya ya, yang tadi ya. Terus yang tengah ini yang merah, ini plusnya. Oke. Dan yang di atasnya lagi itu adalah CT-nya. CT. CT-nya disolder dulu supaya melekat ya. Nah ini sudah jadi guys, langsung kita balik lagi. Saya bolak-balik nggak capek, demi kalian itu nggak capek. Sampai patuh guys. Setelah begini ini sudah masuk ya. Lalu penyambungan saya gedekan dulu, ini besarkan ya, speaker. Nah speakernya stereo, di sini ada dan di sini ada. Kalau speaker tulisannya biasanya itu SPK ya. Kalau ada SPK itu berarti speaker kanan dan kiri. Nah, lalu groundnya mana? Nanti saya tunjukkan pasang ground dari speaker. Nah di sini boleh guys. Nah digabung sama itu apa namanya? Digabung sama dari ground ya, ground CT. Oke, saya akan sambung kabel speaker yang kanan dan kiri, kabel merah. Nah, kabel merah sudah tersambung yang kiri dan yang kanan, lalu sambung dengan cepat dan tanggap. Saya nyambungnya nggak pakai lama-lama ya, nggak pakai micin pokoknya ya. Nah setelah tersambung begini, saya akan pasang groundnya. Dengarkan pesan dari saya. Oke, untuk ground speaker ya, dua-duanya kanan dan kiri digabung dengan ground ini, ground apa namanya, dari input RCA ya, digabung nggak apa-apa di sini ya. Oke, ground speaker kanan dan kiri digabung dengan ground RCA ini. Oke, setelah sudah disolder itu kabel tadi, kabel speakernya, lalu saya sambung ke soket terminal speakernya ya. Ikut aja guys, yang merah ikut merah dan yang minus ikut hitam, kayak gitu ya. Kabelnya biru nggak apa-apa. Nah, ini agak belekukan sedikit, ini nggak nempel-nempel ini. Oke, seperti ini ya. Sudah jadi guys. Oke, lalu selanjutnya adalah kita, ini sudah jadi ya, disusun biar rapi.
biar pemandangannya indah. Lalu saya pasang kabel input. Nah, input dari HP ini in air, input air. Oke, lihat ya, ada tulisannya in air. Nah, dan ini in L. Nah, in L artinya in kanan dan in kiri. Kabelnya ada 3 ya. Nah, nanti yang kanan dan kiri dan groundnya ini yang digabung sama kabel minusnya dari speaker ya. Ini dia RCA nya saya sudah solder ya. Kamu sudah paham ya, mungkin yang belum paham tonton videonya, ada tutorialnya semua. Nah, ini yang merah kanan dan kiri, yang tengahnya itu yang kabel kuning itu ground ya. Lihat aja gambarnya. Daripada saya nyodar kelamaan, ini saya singkat saja biar kalian tahu. Seperti ini. Lalu cara nyambungnya bagaimana? Ini masuknya ya. Lihat, perhatikan gambarnya. Masuknya potensio, karena ini saya bikin power ya. Langsung potensio 2 biji ya. Nah, oke, perhatikan. Ini yang kabel merah, satu ke kaki kaki potensio yang merah, satu ke kaki potensio yang kanan. Semua dua-duanya merah ini ke kaki yang kanan ya. Oke, lihat gambarnya. Dan yang tengah, dan kabel tengah ini masuk ground guys. Ground itu kaki yang kiri, semua potensio kaki kiri itu ground. Oke. Nah, ini ground. Nah, ground. Oke. Dan yang masuk ke power mana ya? Kaki tengah itu masuk ke power ya. Kaki potensio tengah itu masuknya ke power kanan dan kiri ya. Paham? Asik. Masuknya ke tengah ya, ke power itu kaki yang tengah ya. Jangan kebalik, nanti kalau diputer ke kiri malah hidup, ke kanan malah mati ya. Dan ini kabelnya yang tengah ground ya, dan yang in air dan yang sebelah in L. Tadi kamu sudah melihat penampakan sudah tersambung ya. Ini sebenarnya mau disambung. Oke. Nah, sini nyambungnya kayak gitu ya. Pokoknya kayak gitu, in air dan L sudah saya singkat itu ya. Ini sudah jadi dan siap dicoba, siap diputer-puter ya. Saya akan coba. Ini sudah jadi guys. Oke. Ini kabel yang kuning ini potong aja nih. Ini sudah nggak berguna ini ya. Yang kabel kuning ini udah nggak berguna, ini kepanjangan tadi. Ini setelah seperti ini, lalu kita mencoba mengetes ya, semoga berhasil. Kalau merakit ampli itu guys, kadang-kadang kita juga nggak berhasil guys, tapi tidak apa-apa, yang penting kita jangan langsung colokan terus-menerus, kita tempelin aja. Kalau hidup ya berarti hidup, kalau nggak hidup kita cek lagi ya, jangan sampai salah. Kalau salah saya juga tidak bertanggung jawab ya. Saya hanya memberikan tutorialnya dengan sebenar-benarnya, dan hasilnya adalah resiko Anda sendiri ya. Oke, yang penting kalian semangat belajar, insya Allah bisa. Langsung saja kita tes. Saya colokkan dulu ini kabel dari RCA, input dari MP3 ya. Oke, kita tes. Ini saya colokkan dulu. Selamat mendengarkan hasilnya.